Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nur Hidayah, orang tua kita Al-Ustaz Sutopo, selalu Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, Allah manfaatkan, berikan kemanfaatan di umur-umurnya, dan para panjenengan yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala wasilah daripada majlis ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan membaca nasihat-nasihat yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disyarahi, dijelaskan oleh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatu sabi'ah, maqalah nasihat yang ketujuh. Apa nasihat yang ketujuh? An Yahya bin Mu'ad, diceritakan dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa nasihatnya? Ma'asallahu karimun, tidak akan bermaksiat kepada Allah orang-orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Dijelaskan oleh Nawawi Al-Bantani, hamidul fi'al, orang yang terpuji budi pekertinya. Jadi orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mulia? Yang dimaksud di sini Syekh Nawawi menjelaskan orang yang perilakunya baik, orang yang perilakunya terpuji. Siapa orang yang perilakunya terpuji, yang perilakunya baik? Wa huwa may yukrim nafsahu, dialah orang yang memuliakan dirinya. Dengan cara apa orang tersebut memuliakan dirinya? Bittaqwa wal ihtirasi 'anil ma'asi, memuliakan dirinya dengan cara takwa, dengan cara takwa. Kita tahu takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan segala perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya, itu takwa. Kalau panjenengan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai syariat, kemudian mencegah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, panjenengan muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berbudi pekerti menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus siapa lagi orang yang bertakwa? Orang yang terpuji, perilakunya yang terpuji, yang memuliakan dirinya. Wabil ihtirasi 'anil ma'asi, yang wabil ihtirasi, mencegah darinya dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia seperti ini tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Kalaupun toh dia bermaksiat, maka dia akan cepat kembali menuju tempatnya Allah, menuju ridhonya Allah. Jadi kalau panjenengan ingin disebut orang yang mulia, maka muliakan diri panjenengan ini dengan cara takwa dan mencegah diri panjenengan dari maksiat. Wala asar dunya
'alal akhirati hakimun wala asarat dunya, dan tidak mengedepankan dunia, ay la qaddamaha wala faddalaha, yaitu mengedepankan, yaitu tidak mengedepankan, tidak mengutamakan urusan dunia, 'alal akhirati, ketimbang akhirat. Siapa yang tidak pernah mengedepankan dunia ketimbang akhirat? Hakimun, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak akan mengedepankan dunia daripada akhirat. Kalau panjenengan ingin disebut dengan orang yang bijak, maka kedepankan akhirat daripada dunia. Hakimun, siapa yang disebut dengan hakimun? Musibun fi af'alihi, orang yang benar di dalam perilakunya. Kalau perilaku kita benar, orang itu bijak. Siapa yang dianggap benar dalam perilakunya? Wa huwa mayyamna'u nafsahu, dialah orang yang mencegah terhadap dirinya min mukhalafati aqli salim, yang membedakan, yang menyalahi akalnya yang selamat. Akal sudah berpikir selamat, akal sudah memberikan petunjuk kepada panjenengan, ini yang benar, ini yang tidak dimarahi Allah, ini yang diinginkan Allah. Akal sudah memberitahu kepada panjenengan, kemudian panjenengan melakukan akal yang menyelamatkan panjenengan itu. Kalau panjenengan melanggar akal yang memberikan petunjuk agar kita selamat, kemudian panjenengan menyalahi akal yang selamat tersebut, maka panjenengan tidak termasuk orang yang bijaksana. Maka orang bijaksana itu ngikutin akal yang menyelamatkan dia, bukan akal yang tidak menyelamatkan dia. Dunia itu penting, Pak, sebenarnya. Tapi yang lebih penting itu adalah akhirat. Dunia itu penting, yang lebih penting adalah akhirat. Kita hidup itu, Pak, mungkin bisa dihitung setahun itu dekat, Pak. Rata-rata 80, 70, paling lama 100 poin. Akhirat adalah kehidupan yang abadi. Tapi Sayyidina Ali mengatakan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bil a'mali salih. Kata Sayyidina Ali, kalau engkau mau mulia di dunia, maka perbanyak harta. Masjid, Pak, tidak akan jadi kalau tidak ada harta. Panjenengan sholat kepada Allah tidak akan sopan kalau tidak punya harta. Baju yang sopan panjenengan pakai hari ini adalah harta. Baju yang panjenengan pakai, sarung yang panjenengan pakai, dapat beli pakai uang. Izzid dunya, cari, Pak, kalau panjenengan mulia di dunia, berbanyak uang, kata Sayyidina Ali. Tapi jangan sampai lupa wa izzul akhirah bi a'mali salih. Panjenengan setelah punya harta, ingin mulia di dunia dan akhirat, bi'amali salih, dengan amal yang salih. Perbanyak salat, perbanyak berbagi. Donatur masjid dan masjid Nur Hidayah, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan nyamannya ibadah, nyamannya kita sholat berjemaah, nyamannya kita ta'lim. Semua urusan amal saleh akan memuliakan panjenengan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu saminah, nasihat yang ke-8, anil a'masi, datang daripada A'mas, Syekh A'mas. Siapa Syekh A'mas itu? Ismuhu Sulaiman bin Mukhran al-Kufi. Namanya Sulaiman, putranya Mukhran Al-Kufi, berkebangsaan Kufah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man kana,
ra'su malihi taqwa. Barang siapa modal utamanya adalah takwa, modal panjenengan takwa, apa-apa kerja dimodalin dengan takwa, nikah dimodalin takwa, didik anak dimodalin takwa, ngajarin istri dimodalin takwa. Apa yang takwa tadi? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau sama istri bagaimana? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan, gaulilah mereka dengan baik, dengan takwa. Orang yang modal utamanya dengan takwa, kallat al-sunu an wasfi ribhin dinihi, maka sulit lidah ini dari menyifati keuntungan agamanya. Saking banyaknya keuntungan yang panjenengan dapatkan karena mendasari perilaku panjenengan didasari dengan takwa, sehingga sulit sekali lidah menghitungnya. Menghitung apa? Menghitung keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, barang siapa yang modal hartanya ini dengan dunia. Jadi panjenengan kalau tadi modal hartanya dengan takwa, panjenengan sulit lidah panjenengan menghitung keuntungan agama panjenengan. Tapi kalau modal harta panjenengan didasari jurusan dunia, kalla al-sunu an wasfi khusran dini, maka sulit menghitung lisan-lisan panjenengan ini dari mensifati kerugian agama panjenengan. Ini harus dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Apa maksud perkataan ini? Barang siapa yang memodali hartanya dengan takwa, sulit mensifati keuntungan agamanya. Barang siapa yang modal hartanya dengan dunia, maka sulit lidahnya menghitung kerugian agamanya. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal makna, artinya, man tamassaka 'ala taqwa bi imtithali awamirillah wa ijtinabil ma'asi, barang siapa yang berpegang teguh atas takwa dengan cara menegakkan, mentaati segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, bi an assasa af'alahu bi mawafiqati syar'i, dengan cara mendasarkan perilaku pekerjaan panjenengan itu bi mawafiqati syar'i, dengan yang sesuai dengan syariat. Artinya perilaku panjenengan buka usaha tidak menyalahi syariat, panjenengan kerja di suatu perusahaan tidak menyalahi kodrat-kodrat yang telah ditentukan oleh syariat, maka falahu hasanatun kasirun, maka baginya kebaikan yang banyak, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Maka panjenengan memang kalau mau kerja sama-sama dapat duit, biar pahalanya berganda, biar harta yang panjenengan cari itu tidak hanya jenengan nikmati di dunia, tapi harta panjenengan itu dinikmati sampai ke akhirat. Dasari harta panjenengan, perilaku mencari harta itu dengan takwa. Harta Pak, panjenengan sudah capek-capek cari, wafat, direbut anaknya, direbut A, direbut B, direbut C. Panjenengan karena tidak beramal saleh, tidak mengamalkan amal-amal yang saleh. Di antara amal yang saleh yang ada di dalam hadis Rasulullah adalah amal jariyah. Habislah harta yang panjenengan punya, tidak panjenengan kenang sampai ke akhirat.
tidak panjenengan nikmati sampai akhir. Banyak Pak, hartanya banyak, dia masih belum dikubur, sudah bertengkar saudaranya. Jadi dasari panjenengan melakukan sesuatu, modalkan harta panjenengan dengan dasar perilaku yang sesuai dengan syariat. Wa man tamassaka ala umurin wa man tamassaka ala umuri mukhalafati li syar'i, barang siapa yang berpegang teguh atas perkara yang menyalahi syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, falahu sayyi'atun katsiratun, baginya kejelekan yang sangat banyak sekali. Ajazatil ulsun an dzikri dzalika bil adad, yang tidak mampu lidah-lidah ini untuk menyebutkan hitungan-hitungan kerugian itu. Kejelekan-kejelekan itu akan sulit panjenengan hitung kalau perilaku di dalam mencari uangnya didasari hanya dunia. Baik. Wal maqalatu tasiyah, maqalah yang ke-9. Apa maqalah yang ke-9? An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, diceritakan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Siapa Sufyan Ats-Tsauri ini? Wa huwa Syekhul Imam Malik. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Beliau ini adalah gurunya Imam Malik. Kita tahu bahwa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mensepakati ada 4 imam yang perlu kita ikuti, yang muktabarah, yang masyhur. Pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapapun yang panjenengan ikuti boleh diikuti, yang tidak boleh bertengkar gara-gara beda pilihan imam. Semuanya sama-sama bermadhab yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Apabila tidak yang ngikutinya apa? Ya monggo. Kalau memang panjenengan ahli tafsir, ahli hadis yang bisa mentelaah bagaimana perilaku Rasulullah yang betul-betul sesuai. Karena kita kan kalau panjenengan saja tidak percaya kepada Abu Hanifah yang sudah katanya itu sudah tabi'in, bagaimana dengan kita yang jaraknya jauh dengan kita? Kita tidak bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah, tidak tampak bagaimana cara tayammumnya Rasulullah, tidak tampak bagaimana cara wudhunya Rasulullah, sehingga perlu pemahaman yang sangat betul-betul banyak yang mungkin kita tidak ada waktu untuk di situ. Harus paham balawah, karena Rasulullah itu dalam bahasanya itu adalah bahasa simple tapi bermakna. Baik, apa nasihat Sufyan Ats-Tsauri? Kullu ma'siyatin, tiap-tiap maksiat, nasihatin yang timbul an syahwatin, dari syahwah. Yang dimaksud timbul dari syahwah apa? Istiyaqun nafsi ila syai'in, rasa rindunya nafsu jiwa kepada sesuatu, sangat inginnya sesuatu, sangat inginnya kita ini pada sesuatu, sangat inginnya nafsu pada sesuatu, rindunya sesuatu, sangat ingin sekali beli rumah yang ini, sangat ingin beli ini, nafsu, itu nafsu. Tapi di sini yang dimaksud adalah kullu maksiatin an syahwatin, tiap maksiat yang ditimbulkan dari nafsu.
fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya diharapkan ampunannya. Ampunan yang dimaksud ini ayat maksiyah, ampunan daripada maksiatnya. Jadi tiap maksiat yang timbul karena hawa nafsu ada kemungkinan, ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu maksiatin, tiap maksiat, nas'atul maksiati, timbulnya maksiat itu minal kibri, dari kesombongan. Jadi maksiat yang timbul dari kesombongan itu yaz'amu annahu khairum, terloncat ternyata. Angkibrin, dari kesombongan, ai dakwal fadli, yaitu mengaku lebih, mengaku terkaya, teralim, terbanyak ibadah. Pokoknya panjenengan mengaku lebih daripada orang lain, itu sombong. Orang sombong itu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya terdapat satu dzarrah, satu biji kecil. Banyak yang mengartikan biji dzarrah itu, ada yang mengartikan lebih kecil daripada atom. Min kibrin, daripada kesombongan, dia tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat dilandasi dengan kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka ia tidak diharapkan ampunannya. Dicontohkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini bukan hadis, ini adalah nasihat Sufyan Ats-Tsauri. Lianna maksiat iblis, karena maksiatnya iblis, karena asluha ail maksiati, asal daripada maksiatnya iblis ini minal kibri, dari kesombongan. Yas'amu annahu khairum min sayyidina Adam, kesombongan iblis itu mengatakan lebih baik daripada Nabi Adam. Di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan, memang mengatakan begini iblis itu, Adam itu dari tanah, saya dari api, lebih mulia saya, kata iblis. Kalau dalam Al-Quran ketika dikatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ketika kami berkata, saya berkata, kata Allah kepada malaikat, karena iblis itu banyak versinya. Di dalam tafsir itu Al-Qurtubi, di dalam tafsir itu ada yang mengatakan iblis itu pun masuk kepada malaikat. Jadi ada yang mengatakan iblis itu dulunya adalah malaikat. Makanya wa qulna ya Adam, ya qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, kemudian fasajadu, dia sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis itu tidak mau? Haba wastakbar, menolak iblis. Tapi tidak hanya sekedar menolak. Seandainya hanya menolak, iblis mungkin diampuni oleh Allah. Tapi wastakbar, takabur, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Allah, takabur ini termasuk ujub, merasa dirinya lebih. Ini ujub.
Wujud ini kemudian melahirkan kesombongan. Orang yang semakin Allah berikan kelebihan, ada potensi di dalam dirinya lebih. Maka harus ditata hati agar kita selalu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Hatta yang kita hadapi itu adalah orang yang betul-betul bermaksiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu detik-detik akhir hidup kita itu orang yang bermaksiat, taubat kepada Allah, rajin, diterima oleh Allah. Kemudian kita yang banyak amal, alhamdulillah kita mati dalam keadaan tidak baik. Belum tentu kita akhir hidupnya baik, tapi semoga kalau kita senang taklim, semoga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Semoga termasuk orang-orang yang kelak ketika Allah cabut kita dengan cabutan dengan penutup yang baik yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Wa li'anna zallata, dan karena sesungguhnya tergelincirnya Sayyidina Adam alaihissalam. Sayyidina Adam alaihissalam kana asluha min as-sahwa. Adam itu tergelincir disebabkan syahwat dia. Apa syahwatnya Nabi Adam alaihissalam? Bisababi astiyakihi, disebabkan sangat menginginkannya Nabi Adam ila dauqi samarati, untuk merasakan yang namanya samarati sajaratis sahwah, ingin merasakan buah pohon sahwah. Nah, kita kenal pohon sahwah ini dengan sebutan apa ya? Khuldi. Disebab sebenarnya banyak versi. Khuldi ini di dalam tafsir banyak versi, tapi kita masyhur mengenalnya khuldi. Al-manhi anha, yang dilarang darinya. Jadi Nabi Adam itu dilarang. Kalau kita di dalam Al-Quran itu, ya Adam, wahai Adam, ini ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di sini. Tapi ingat ya, jangan engkau dekati pohon ini. Kamu boleh makan apa saja. Lah ini mungkin akar dari kita itu. Kita ini kalau tambah di dalam tambah penasaran. Contoh, saya sering ketemu tuh Pak, kalau jalan di Rawakalong menuju ke Agus Salim, itu biasanya ada tulisan jangan tengok kiri. Tapi penasarannya bukan main Pak, pengen lihat ke kiri itu. Ada di larangan tulisan, ya nggak tahu panjenengan pernah lihat apa enggak? Jangan lihat ke kanan. Kita itu Pak ada keinginan yang luar biasa, ya mungkin panjenengan walaupun nggak nolak, panjenengan nahan itu keinginan. Ada apa? Penasaran. Nah itu mungkin asal usulnya daripada Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk tidak mendekati satu pohon, padahal boleh makan apa saja. Fa'azallahuma syaitan, terus saja fa'azallahuma syaitan, kemudian syaitan. Kalau di dalam tafsir itu Pak, ya sebenarnya bukan hanya iblis, ada ular yang kemudian dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Ada yang mengatakan jin. Jadi ada 3 yang mengatakan dikeluarkan itu. Ada ular, ada Nabi Adam, ada iblis. Itu yang dikeluarkan. Ada yang mengatakan cuma 2, iblis dan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam alaihissalam
karena keinginannya mengambil barang itu yang dilarang oleh Allah disebabkan syahwatnya, dengan berdoa kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Itu terus apa diampuni oleh Allah. Kayaknya menjenengan kesalahan kalau disebabkan dengan syahwat, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesalahan itu disebabkan oleh kesombongan, dan orang sombong itu tidak akan di dalam dirinya itu ingin bermuhasabah kalau memang tidak ada teguran dari Allah. Maka orang yang paling merasa paling baik, paling kokoh, paling pintar, paling berjasa, hati-hati itu. Ada hati yang akan menggeliti. Orang yang melakukan kesalahan kalau sudah merasa itu, Pak, masalah merasa lebih baik, orang memberikan nasihat itu sudah enggak masuk, Pak. Ah, siapa kamu? Saya dewan dakwah. Siapa kamu? Saya biasa muadzin. Siapa kamu? Saya adalah dewan kemakmuran masjid. Ada potensi, tapi insya Allah karena panjenengan orang yang suka mengaji, tidak akan insya Allah bisa, walaupun timbul akan cepat-cepat memprotek dirinya, akan memprotek dirinya agar tidak jatuh ke terlalu dalam kesombongan. Allahumma salli ala Muhammad. Karena begini, Pak, diri kita ini bukanlah malaikat yang selalu memang tidak melakukan dosa. Kita bukanlah Nabi Muhammad yang dimaksud oleh Allah. Melakukan sesuatu sudah dicegah oleh Allah, jangan. Nabi ada malaikat Jibril datang. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad ingin dibunuh saja, malaikat Jibril menjadi KPK-nya yang menyadap. Oh, KPK apa bin? Yang menyadap, diberi kabar kepada Nabi Muhammad kalau sebentar lagi akan ada sekelompok yang ingin membunuh beliau. Jadi sangat menyadap dari dulu. Inilah Nabi Muhammad. Tapi kita tidak akan lepas dari itu, Pak. Cuma usaha kita adalah bagaimana menata hati kita agar tidak berlarut dalam kesombongan itu. Yes, luar biasa. Saya paling akhirnya akan jatuh kepada keburukan. Maka jangan. Makanya saya hanya membacakan ini. Saya tidak tahu apa-apa dalam kebanyakan. Perlu tuntunan daripada para jemaah, baik perilaku, kalau ada perilaku yang tidak baik, tegur saja, tidak apa-apa. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Takut saya tersinggung kalau seperti itu banyak-banyak kan tidak baik secara agama. Baik. Wal maqalatul 'ashirah, dan maqalah yang ke-10. Am ba'di zuhdin, diceritakan dari ulama, sebagian ulama zuhud. Jadi hadirnya nasihat ini daripada orang zuhud. Siapa orang zuhud itu? Kita sering mendengar zuhud. Siapa zuhud itu? Wahum alladhi yakhtaraqud dunya. Zuhud, orang zuhud itu adalah orang yang menganggap sepele terhadap dunia. Jadi orang menganggap sepele urusan dunia, gampang. Urusan dunia. Walam yubalu biha, dan tidak peduli terhadap dunia. Bal akhadhu minha qadara daruratihim. Akan tetapi dia hanya mengambil sebatas keperluannya. Artinya orang zuhud bukan meninggalkan kekayaan, Pak. Disuruh perbanyak yang kaya umat Islam itu karena dituntut bagaimana menegakkan agama Islam
peperangan akan kalah kalau tidak ada alat-alat perang. Alat-alat perang itu hanya bisa didapatkan dengan duit. Bagaimana akan memberikan sedekah, memperhatikan anak yatim, janda, fakir dan miskin kalau tidak didasari dengan harta? Cuma setelah banyak harta dia hanya mengambil kebutuhannya saja, bukan kemudian disimpan. Nah, seperti As-Sadili itu ada Thariqah As-Sadili itu Thariqah yang kaya beliau itu. Tapi ketika beliau kaya, hanya yang dimakan itu kebutuhannya saja, sisanya disedekahkan. Sisanya untuk kemakmuran agama. Cuma kan memang ada kebutuhan seperti anak, pendidikan istri, kehidupan istri dan sebagainya. Ya itu kebutuhan, Pak. Ambil saja kelebihannya, baru disedekahkan kepada orang lain. Semoga panjenengan Allah mudahkan, Allah jadikan orang yang kaya, Pak, sehingga bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, bisa menegakkan agamanya Allah. Apa yang dinasihatkan oleh ahli zuhud ini? Man adnaba damban, barang siapa yang berbuat dosa, ay tahammaluhu, yaitu memukul dosa, memikul dosa. Jadi dia orang yang memikul dosa. Ketika sudah berbuat dosa, memikul dosa, wa huwa yadhaku, ia gembira, tertawa terbahak-bahak. Kenapa tertawa berbahak-bahak? Wal halu annahu yafru bi tahammulihi, dalam keadaan, padahal dia dalam keadaan tertawa terbahak-bahak disebabkan dia bahagia dengan dosa yang dia lakukan. Banyak, Pak, cerita kepada orang lain, saya dari kota pulang jam 4 malam, saya tidur sama 2 perempuan. Kuat, saya masih muda. Saya kalah bola, saya taruhannya 1 juta dengan bangganya. Ada kan yang cerita seperti itu kepada orang lain. Wah, saya kalah main slot, padahal saya sudah masang taruhan sekian. Dengan bangganya diceritakan kepada orang lain. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yadkhuluhu an-nara wa yabki, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa yabki, dalam keadaan menangis. Kenapa dia dalam keadaan menangis? Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika, karena semestinya ia menyesal terhadap kesalahan itu, kemudian dia meminta ampunan atas kesalahan, atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Malah dia ketawa, senang, bangga karena telah mendolimi orang lain, karena telah mencelakai orang lain. Wa man ata'a wa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah, wa yabki, sejatinya dia orang yang menangis. Kenapa dia disebut dengan menangis? Haya'an minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah Ta'ala. Wa khaufan minhu ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Ala taksiri fi tilka ta'ah, karena sedikitnya, karena kelalaiannya di dalam taat itu. Saya kurang, ya Allah, taat saya kurang salat malamnya, ya Allah, saya kurang salat tahajudnya, ya Allah, saya kurang sujud kepadamu, ya Allah, saya kurang istighfarnya, ya Allah, saya kurang sedekahnya, ya Allah. Menangis sejatinya orang yang taat kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhiluhul jannah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Kenapa dia terbahak-bahak, ketawa, masuk ke dalam surga? Yafrahu ayatul farah,
karena berbahagia, bergembira karena dengan mendapatkan puncak kebahagiaan. Yafrahu ghayatal farhi, berbahagia dengan puncak kebahagiaan. Kenapa dia berbahagia dengan puncak kebahagiaan? Artinya sangat bahagia sekali. Kenapa? Lihusuli matlubihi, karena berhasil apa yang telah dia cari. Apa yang dia cari? Wa huwa afullahi ta'ala, yang dia cari ialah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, kalau kita ini termasuk orang yang taat, insyaallah kita taat. Insyaallah kita berjemaah bersama, kita taklim bersama. Padahal Pak berat, jangankan panjenengan, saya kepikiran ya Pak, berangkat ini kayaknya jemaahnya sedikit, jangan-jangan 2 orang, 3 orang. Tapi alhamdulillah masih banyak, karena yang tanding malam ini bola Indonesia Pak. Cuma saya khawatir jangan-jangan ada yang tidak tahu kalau malam ini ada bola, sehingga seandainya tahu jangan-jangan nonton juga. Oh enggak, alhamdulillah. Cuma 2 kali dengan ikut belajar pengajian saya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu, kehidupan jenengan dunia dan akhirat. Cukup ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.